السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Dan kita sampai atau masih membahas ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 41, 42, 43 dan 44. Kemarin kita bahas yang ke-41, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Wahai rasul, jangan menyedihkan engkau orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran, yaitu dari kalangan orang-orang yang mengatakan amanna, kami beriman bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, walam tu'min qulubuhum, padahal hati-hati mereka tidak beriman. Ini tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya bahwa mereka yang kembali kufur itu sesungguhnya adalah orang yang mengatakan amanna di mulut mereka tapi tidak masuk di hati mereka. Minalladzina hadu, di antaranya orang-orang Yahudi, sama'una lil kadhib, mereka mendengarkan kedustaan-kedustaan. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk, yang selalu mendengar, mengikuti orang-orang yang tidak hadir di situ. Qaumin akharin dalam tanda petik, kaum lain. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, membolak-balikan kalimat
dari tempat-tempatnya. Sampai Allah katakan tentang mereka di akhir ayatnya, ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk dibersihkan hati-hati mereka. Kalimat samma'un diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua atau yang ke-42. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Diulangi dan ditambah dengan akalun. Samma'un tukang dengar. Akalun tukang makan harta yang haram. Saya terjemahkan tukang karena mubalaghah. Bukan hanya mendengar, tapi selalu mendengar. Bukan hanya makan yang haram, tapi selalu dan terus menerus makan yang haram. Sehingga saya terjemahkan tukang dengar dan tukang makan yang haram, yakni yang selalu dan terus menerus. Wassama' huna, kata Syekh Sa'di rahimahullah, makna mendengar di sini bukan hanya dengan telinga, tetapi mendengar dengan makna istijabah, menyambut ajakan. Seperti kalian ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sehingga makna sami'a, barakallahu fikum, adalah istijabah. Istijabah. Istijabah, menyambut ajakan. Ai min qillati dinihim wa aqlihim, karena kurangnya akal mereka, kurangnya agama mereka, maka mereka siapa saja yang mengajak mereka dengar. Siapa saja yang mengajak mereka sambut ajakannya. Anistajabu liman da'ahum. Mereka sambut ajakan orang-orang yang mengajak mereka, padahal ajakannya kepada qaulil kadzib. Padahal ajakannya kepada ucapan-ucapan dusta, khurafat, khayalan, ucapan palsu. Akaluna lis-suhti ay al-mal al-haram. As-suht maknanya adalah harta yang haram. Akalun yang selalu memakan harta yang haram. Bima yakhudunahu ala saflatihim wa awamihim min al-ma'lumat wal rawatib allati bighairi al-haqqi. Fajama'u baina ittiba'il kadhibi wa akl haram. Yani mereka mengambil atas kerendahan mereka, mengambil dari orang-orang awam mereka dan orang rendah mereka, minal ma'lumati war rawatib, mengambil pajak, mengambil upeti, mengambil setoran, mengambil apa lagi? Allati bighairil haqq, tanpa kebenaran. Sebentar uang ini, nanti uang itu, nanti uang ini, nanti uang itu. Mereka beragama, tetapi dengan agama yang rusak, yang palsu, yang dibuat-buat, yang isinya selalu merampas harta. Kalau sudah begini ada uang ini, kalau sudah begitu ada uang itu, nanti kalau begini uang lagi, dan seterusnya. Diserahkan pada siapa? Pada tokoh-tokohnya. Pada tokoh-tokohnya, seperti yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika beliau tinggal beberapa lama bersama beberapa tokoh-tokoh agama ahlul kitab, ternyata hanya menimbun harta dari pengikut-pengikutnya. Berapa zakat yang diambil dari seorang muslim? 2,5%.
Berapa kali diambil dalam setahun? Sekali. 12 bulan itu sekali. Tapi lihat, ajaran-ajaran sesat 20% tiap bulan. Kejam sekali. Itu ngerampok namanya. Dan itu kebiasaan sudah lama. Yaitu pada agama-agama yang rusak, agama-agama yang mereka buat dengan kedustaan-kedustaan, atau agama ahlul kitab yang sudah ditambah, dikurangi, diganti, dan ditambah dengan sekian kedustaan, isinya ngerampok. Harus bayar uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, terus. Paling sedikit tiap bulan dipotong 20%, 30%. Kembali kepada kitab. Berarti mereka jama'u bainat tiba'il kadhibi wa akil haram. Mereka mengumpulkan dua hal. Kejelekan-kejelekan yang sangat parah. Pertama, kedustaan. Kedua, makan harta yang haram. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepadamu wahai Rasul, silakan hukumi mereka atau berpalinglah dari mereka. Fa anta mukhayyar fi dzalik. Engkau wahai Rasul mukhayyar, diberi pilihan. Silakan menghukum mereka atau silakan hindari saja mereka. Walaysat hadhihi mansukhah. Ayat ini bukan batal hukumnya, tetapi lit takhyir, diberi pilihan, silakan, silakan. Fa innahu 'inda tahakumi hadha sinfi ilaihi yukhayyar baina an yakum bainahum aw yu'rid 'anil hukmi bainahum. Khusus untuk menghadapi mereka ini, ahlul kitab, tukang dusta, samma'una lil kadhibi, akaluna lis suhti. Kalau mereka minta hukum padamu, maka silahkan kau layani atau kau berpaling saja. Silahkan. Lihat keadaan, situasi dan kondisi orang tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka ahlul kitab seringkali tanya kepada Nabi bukan untuk tahu. Nanya bukan pengen tahu, tapi hanya ngetes. Kalau bukan ngetes, jebak. Menjebak. Kalau Rasulullah SAW salah jawabnya. Mereka tahu jawabannya, tapi mereka tanyakan. Kalau gini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Sehingga Rasulullah SAW Allah katakan silahkan hukumi atau berpaling. Qala rahimahullah, berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bisababi annahu la qasda lahum fil hukm syar'i. Sebabnya adalah karena mereka tidak menginginkan hukum syar'i. Mereka tidak menginginkan, la qasda lahum, tidak ada maksud dari mereka untuk dihukumi dengan hukum syar'i. Illa an yakuna muwafiqan li ahwaihim, kecuali untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Kalau cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka terima. Kalau enggak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Percuma bertanya. Kalau ternyata setelah dijawab mereka enggak terima. Siapa yang menurunkan wahyu kepadamu? Nabi menjawab, Jibril. Oh, kalau Jibril musuh kami. Malaikat Jibril itu begini dan begitu, keras, kasar dan sungguhnya. Malaikat yang dekat dengan kami adalah malaikat Mikail. Bagaimana? Nanya, ketika dijawab, begitu jawabannya. Ini permainan-permainan mereka, jebakan-jebakan mereka. Wa ala hadza fa kullu mustaftin wa mutahakimin ila alimin ya'lamu min halihi annahu in hakama alaihi lam yarda
lam yujibul hukum walal ifta lahum fa inna hukma bainahum wajaba an yahkuma bil qisti walihada qala wa in tu'ridu anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Sa'di, karena mereka tidak menginginkan hukum kecuali yang cocok dengan mereka, maka ala hadza fa kullu mustaftin, dengan ini setiap orang yang minta fatwa, wa mutahakim, yang minta hukum, ila alimin, kepada seorang alim, ya'lam min halihi annahu in hakama alaihi lam yarda, dalam keadaan sang alim tahu kalau orang ini dijawab pun gak akan ngikut, kalau diberi fatwa pun lam yujibul hukum, gak akan menerima hukum tersebut, walal fatwa, tidak juga akan menerima fatwa, maka hukumilah mereka atau berpaling dari mereka. Di antara kewajiban seorang alim, ulama, ketika ditanya harus menjawab. Maksudnya ditanya fatwa, ditanya hukum, kewajiban baginya untuk menjawab. Alaihi an yujib, kecuali kalau mustaftinya adalah orang yang kamu tahu dia cuma main-main. Kalau mustaftinya alim ini tahu bahwa dia cuma main-main atau cuma mempertanyakan, bukan bertanya. Beda antara orang tanya dengan mempertanyakan. Yang mempertanyakan itu seperti yang mempertanyakan Allah, bagaimana mungkin ada di atas sana, di atas arasnya istawa. Orang ini datang kepada Imam Malik bertanya, bagaimana itu istiwanya Allah di atas arasnya? Ini punya dua pilihan, imma dijawab atau imma diusir. Mengapa? Karena tahu orang ini bukan nanya, tapi menentang, nggak percaya kalau Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Dia nggak percaya. Bagaimana itu? Seperti apa? Kayak apa itu? Imam Malik terdiam sesaat. Wa alahu rahba, dikuasai oleh keringatnya, di jidatnya sebiji-biji jagung. Tertunduk beliau dengan pertanyaan itu, menahan marah, sampai kemudian surriya bihi, mulai mengangkat kepalanya dan berkata bahwasanya makna istiwa sudah jelas, wajibnya untuk kita beriman harus, dan kayak apanya kita tidak tahu. Wa su'alu bihi, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi'. Pertanyaan tadi, pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan. Kayak apa? Siapa yang tahu kayak apa? Ini luarnya. Barakallahu fikum. Yang sejenis inilah pertanyaan-pertanyaan yang silahkan kalau mau dijawab, silahkan tidak. Fahkum bainahum au a'rid anhum. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tu'ridu anhum falan yadurruka syai'a. Kalaupun engkau berpaling daripadanya, tidak mau menjawabnya, maka engkau tidak dirugikan sedikit pun. Tidak rugi. Mengapa? Karena mereka adalah bukan orang yang ingin jawaban. Mereka bukan orang yang ingin mendapatkan bimbingan. Berbeda
dengan orang-orang yang sengaja datang ingin minta bimbingan. Kejadian juga Rasulullah SAW didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Nanya begini, nanya begitu, nanya begini. Rasulullah SAW berharap. Padahal mereka cuma main-main. Kemudian datang rajulun a'ma, minta bimbingan. Rasulullah SAW awalnya ingin mementingkan tokoh-tokoh ini, karena kalau tokoh ini masuk Islam, niscaya kaumnya semuanya akan masuk Islam. Tiba-tiba datang seorang miskin yang buta. Beliau ingin mementingkan yang ini, tetapi Allah tegur, abasa wa tawalla. Maka Nabi langsung memanggil dan menghadapi orang yang buta tadi. Mengapa? Allah katakan, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun yang datang kepadamu berupaya berusaha untuk minta bimbingan, apakah kamu berpaling daripadanya? Yang ini datang tidak dalam keadaan yakhsha. Yang ini datang dalam keadaan yakhsha. Mana yang dipentingkan? Maka Rasulullah pun berpaling dari tokoh-tokoh Quraisy tadi dan memperhatikan orang buta tadi, karena dia datang sungguh-sungguh dengan tujuan ingin bimbingan ilmu syar'i. Maka ala al-mufti, bagi setiap alim, orang yang berfatwa, kiai, ustadz yang ditanya, maka bimbinglah mereka. Kecuali kalau keadaannya la qasdalahum li ilmi syar'i. Kecuali kalau terlihat dari tanda-tandanya, dari qarinah-qarinahnya, bahwa si penanya tadi tidak ingin bimbingan, hanya protes atau mempertanyakan. Maka kalau engkau berpaling, engkau tidak rugi. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Kalau kau hukumi dengan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah suka orang-orang yang bersikap adil. Hatta walau kanu zalamah wa a'da'a, walaupun mereka zalim, walaupun mereka musuh, walaupun mereka menyakiti kamu. Jawabannya jangan dengan emosi. Jawabannya jangan dengan kemarahan sehingga tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Fala yamna'uka dzalika minal 'adli fil hukmi bainahum. Maka walaupun dia musuh, walaupun kamu tahu dia jahat, walaupun kamu tahu dia demikian-demikian, ketika tanya, jawab dengan adil. Jawab dengan adil. Makna adil sesuai dengan kitab wa sunnah. Tidak lebih, tidak kurang. Makna adil adalah apa adanya di dalam hukum Allah dan Rasulnya. Selesai. Jangan karena marah kemudian dilebihkan, atau sebaliknya karena marah kemudian dikurangi, atau karena marah kemudian dijawab dengan jawaban-jawaban yang seenaknya. Jangan. Imma kamu berpaling, wa imma jawab dengan jujur. Wa fi hadza bayanu fadilatil adli wal qisti fil hukmi bainan nas. Di sini ada penjelasan keutamaan sikap adil. Keutamaan sikap adil dalam menghukumi di antara manusia. Wa anallaha ta'ala yuhibbuhu, dan bahwasanya Allah suka keadilan. Wal adlu, yang namanya keadilan, tetap ma'al haqqi, tetap bersama
kebenaran. Lil qaribi wal ba'id. Apakah terhadap kerabat dekat ataupun orang jauh? Tetap jawabannya hak. Fil ghadabi war ridha, dalam kemarahan atau dalam keridhaan, tetap bersama kebenaran. Demikian dikatakan oleh Ibnu Atiyah rahimahullahu taala ketika menafsirkan makna al-adl. Tetap bersama kebenaran. Lil qaribi wal ba'id, pada orang dekat ataupun orang jauh, dan tetap bersama kebenaran ketika marah ataupun ketika ridha. Thumma qala muta'ajjiban lahum. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, muta'ajjiban. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat. Ini muta'ajjiban, takjub. Bagaimana mungkin mereka minta hukum kepadamu padahal mereka punya Taurat? Padahal mereka punya Taurat. Seakan-akan begini, seorang guru yang ngetes muridnya, coba jawab ini. Oh ya, betul, dia punya Taurat. Tapi dia tanya Nabi SAW, bagaimana yang begini? Bagaimana nanti hari kiamat? Bagaimana ada seorang yang begini? Bertanya-tanya dengan sekian pertanyaan, cocokkan. Oh iya, oh betul. Kadang-kadang benar, dia akui benar, engkau benar, karena dia cocok. Kadang-kadang benar, cocok dengan kitab mereka, tapi mereka sembunyikan. Salah, enggak begitu. Di kitab kami enggak begitu, padahal begitu. Ini mereka. Berarti laisa lahum qasd li hukm syar'i. Mereka tidak punya qasd, tidak punya maksud untuk mencari hukum syar'i. Hanya mereka berusaha untuk mencari apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah fiha hukmullah. Mengapa mereka bertanya-tanya kepadamu tentang hukum-hukum syar'i padahal mereka punya Taurat, yang di dalam Taurat itu ada hukum-hukum Allah. Thumma yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian mereka berpaling setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, setelah dijawab malah berpaling. Mereka ini enggak beriman, mereka ini enggak percaya. Wa ma hum atau wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu tidak beriman. Fa innahum law kanu mu'minina 'amilina bima yaqtadihi al-iman wa yujibuhu lam yasdifu an hukmillahi alladhi fit Taurah. Karena sesungguhnya mereka, kalau mereka beriman, kalau mereka percaya, niscaya mereka akan mengamalkan konsekuensi keimanan. Kalau mereka benar-benar beriman, maka mereka akan mengamalkan keharusan-keharusan dari iman mereka dan kewajiban-kewajiban dari keimanan. Walam yasdifu an hukmillah, dan tidak mungkin mereka berpaling dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan enggak mungkin berpaling dari hukum Allah dalam kitab mereka Taurat allati bi aydihim, yang ada di tangan-tangan mereka. La'allahum an yajidu 'indaka ma yuwafiqu ahwa'ahum. Mereka berharap kalau ada pada Rasulullah SAW apa yang mereka inginkan. Kenapa mereka berhukum pada Nabi padahal mereka punya kitab Taurat? Karena di kitab Tauratnya haram, mereka pengen halal. Bagaimana hukumnya ini? Kalau menjawab halal, mereka senang. Ternyata dijawabnya sama dengan Taurat, mereka akan marah dan menolak fatwa tadi. Ini haula. Berarti mereka bertanya tadi hanya ingin mencocokkan dengan hawa nafsu mereka. Wa hina hakamta bainahum bihukmillah, kalau kau hukumi mereka dengan hukum Allah yang muwafiq lima indahum, yang mencocoki apa yang mereka punya, lam yardau bidzalik, justru mereka enggak ridho. Kok sama dengan Taurat
kok diharamkan juga ya riba misalnya. Pengennya riba halal. Bagaimana hukumnya riba? Nabi jawab, haram. Mereka melihat kitabnya, dalam kitab kita juga haram. Gak terima. Kenapa kok diharamkan? Maunya dihalalkan. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala bal a'radu anhu, bahkan mereka akan berpaling walam yartadu aidha, dan gak akan ridha dengan hukum tersebut. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma ulaika bil mu'minin ay ulaika alladziina hada sani'uhum. Mereka tidak beriman. Siapa? Mereka yang hada sani'uhum, mereka yang begini. Berarti bukan hanya Yahudi, munafikin, dan yang sejenis mereka. Allah tidak menyebutkan lagi Yahudi, tetapi Allah sebutkan dengan haula alladzina hada sani'uhum, mereka yang perbuatannya kayak gini. Bertanya agama bukan ingin jawaban. Bertanya agama bukan ingin hukum Allah, bukan ingin dibimbing dengan hukum Allah, tapi ingin yang cocok. Kalau kamu bilang gak boleh, dia akan tanya yang kedua. Yang kedua jawab gak boleh, dia akan tanya orang ketiga. Orang ketiga bilang gak boleh, dia akan tanya ulama yang keempat, kelima, keenam, sampai ketika bertemu seorang alim yang tergelincir menyatakan ya sesungguhnya boleh, tapi begini, alhamdulillah ternyata boleh. Apakah orang beriman? Kamu ini cari pembolehan atau cari hukum Allah? Berbeda orang yang cari hukum Allah, minta bimbingan, dengan orang yang cari pembolehan. Sehingga kalau belum boleh, dia akan cari terus kemana-mana. Kitab mereka akan cari yang ini, sampai dia dapatkan, oh ada pembolehan, maka dia akan lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Yatatabba' zallatal ulama, mencari-cari ketergelinciran para ulama untuk mencocoki hawa nafsunya. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza laisa da'bil mu'minin. Kebiasaan ini bukan kebiasaan orang beriman. Walaysa hariyina bil iman, tidak sesuai, tidak cocok dengan keimanan. Orang yang beriman mencari mana yang hak, cocok dengan hawa ataupun tidak cocok dengan hawa, sesuai dengan apa yang dia inginkan ataupun tidak sesuai. Kalau itu hukum yang hak, dia akan ikuti. Itu da'bul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Li'annahum ja'alu alihatahum wa ahwa'ahum wa ja'alu ahkamal imani tabi'atan li ahwa'ihim. Karena mereka menjadikan ilah-ilah mereka sesungguhnya hawa nafsunya. Yang dijadikan sebagai Tuhan, sebagai ilah adalah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Yang halal adalah apa yang diinginkan halal oleh hawa nafsunya. Yang haram adalah apa yang diinginkan haram oleh hawa nafsunya. Berarti siapa Tuhannya? Yang menghalalkan dan mengharamkan? Hawa nafsunya. Baru kemudian cari ayat, cari hadis, cari jawaban-jawaban ulama yang mencocoki apa yang diinginkan. Berarti hanya cari stempel, hanya cari persetujuan. Hawa nafsunya sudah menyatakan ini harusnya boleh. Tanya, nggak boleh. Waduh. Yang kedua, tanya, nggak boleh juga. Yang ketiga, keempat, sampai mengatakan boleh, walaupun dengan syarat. Ya pokoknya boleh. Sesuai kan dengan apa yang saya inginkan. Berarti aslinya dia menjadikan ilahahu hawahu. Dia jadikan Tuhannya hawa nafsunya sendiri. Wajalu akamal iman tabi'ah, dan mereka jadikan hukum-hukum keimanan tadi hanya ngikut terhadap hawa nafsu mereka. Yang cocok diterima, yang nggak cocok ditolak.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna Taurah." Sesungguhnya kami menurunkan Taurat. Fiha hudan wa nur. Kami turunkan Taurat, di dalamnya ada cahaya. Di dalamnya ada bimbingan. Sesuatu yang merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala, apakah di dalam Taurat atau dalam Injil ataupun dalam kitab-kitab yang lainnya, tidak akan berbeda. Ada khabar, ada ahkam, kalau berita tidak mungkin berbeda. Sehingga di dalam Taurat ada berita-berita yang hak, yang pasti benar. Dan hukum-hukum Allah di dalamnya ada yang juga pasti adil di waktunya, di zamannya ketika itu. Ada dalam Taurat. Hanya saja mereka yang menyembunyikannya, mereka yang merubahnya, mereka yang menggantinya dengan hawa nafsu mereka. Ayat anzalna ala Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam, yang diturunkan kepada Nabi Musa ibn Imran. Fiha huda, di dalamnya ada petunjuk. Yahdi ilal imanil haq, mengajarkan keimanan yang hak, mengajarkan tauhid. Apakah mungkin berbeda? Tidak mungkin berbeda tauhid antara satu nabi dengan nabi lainnya. Pasti akan mengajarkan keesaan Allah dalam ibadah. Yahdi ilal imani wal haqqi wa ya'sim minad dalal, dan akan melindungi dari kesesatan. Wa nurun, dan ada cahaya yang yustada'u bihi fi dhulmil jahli wal hirah. Ada cahaya yang akan membimbing mereka dalam kegelapan kebodohan dan kegelapan kebingungan, wasyuku, dan kegelapan keraguan, wasyubuhati wasyahawat, dan juga syubhat dan syahwat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'a wa dzikran lil muttaqin. Kami telah berikan pada Musa dan Harun al-furqan, pembeda antara hak dengan batil, wa dhiya, dan cahaya, wa dzikran lil muttaqin, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Yahkumu bihan nabiyun, yang para anbiya berhukum dengan kitab-kitab tersebut yang Allah turunkan pada mereka. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kalau ada seseorang yang berdoa, ya Allah kabulkanlah di hari Kamis, apakah ini bentuk terburu-buru dalam berdoa? Semua doa akan dikabulkan kecuali orang yang terburu-buru. Namanya doa adalah permintaan. Dia mintanya hari Rabu atau mintanya hari Kamis. Sehingga kalau dikabulkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak dikabulkan, pasti ada sesuatu di balik itu. Imma ada yang lebih baik buat kamu, yang Allah kehendaki. Wa imma ada satu penghalang yang menyebabkan doa itu tidak terkabul. Tapi kalau dikatakan terburu-buru, bukan. Kalau terburu-buru itu, dia berkata, kok saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan ya? Belum tentu tidak dikabulkan, walaupun tidak didapatkan. Belum tentu tidak dikabulkan, walaupun tidak didapatkan. Sebab ada orang yang minta 1, oleh Allah dikasih 1000.
Dia merasa, kok saya nggak dikasih satu ya? Saya nggak dikabulkan. Gimana tadi? Hah? Benar apa nggak benar? Kamu dikasih lebih. Barakallahu fikum. Seorang yang berdoa minta sepeda agar saya kalau belajar tidak perlu naik bus berdesak-desakan dengan ikhtilaf. Tiba-tiba Allah takdirkan dia bisa berangkat ke tempat masyayikh. Kok sampai sekarang saya nggak dikabulkan ya sepeda? Berarti orang tadi bodoh. Mengapa? Dia telah diberi lebih dari itu. Sudah, jangan tempatnya yang begitu. Kamu belajar di sini saja, yang lebih bersih, lebih aman, tidak ada ikhtilat, tidak ada apa, bahkan langsung ke masyayikh. Iya kan? Allah tahu ketika kau minta sepeda itu untuk apa? Untuk taklim. Jauh jaraknya dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau naik angkutan umum dia ikhtilat. Sedih dia di lingkungan seperti itu. Ternyata Allah kasih bukan sepeda, lingkungan yang lebih baik, guru yang lebih baik, majelis yang lebih baik. Itu bukan minta satu dikasih 1000, minta satu dikasih 1 juta. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita nggak tahu. Itu masalahnya. Soalnya nggak dikabulkan, saya udah doa nggak dikabulkan. Itu isti'jal. Itu isti'jal. Jangan-jangan Allah berikan engkau lebih dari yang kamu minta, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Iya kan? Sehingga disebutkan dalam hadis yang sama, kecuali orang yang terburu-buru, yaitu orang yang berkata, aku sudah doa tapi gak dikabulkan, itu terburu-buru. Tapi kalau minta sesuatu di hari tertentu, bukan terburu-buru. Yang dia minta berkait dengan waktu. Iya kan? Ada saja kan sesuatu yang kalau sudah di hari Jumatnya udah terlambat begitu. Sehingga minta mudah-mudahan dari Kemis aku diberi. Ini barakallahu fiikum. Sehingga doalah, karena doanya itu sendiri ibadah yang berpahala. Belum kita tahu dikabulkan atau tidak dikabulkan, doanya itu sendiri sudah ibadah yang mendapatkan pahala. Allahu ta'ala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.